kalau lu nggak punya Bitcoin di 2030 lu akan makin miskin. Kalau lu nggak punya Bitcoin di tahun 2030, lu akan tambah miskin. Lu akan tambah miskin. Nah, my messianic calling adalah untuk bawa semua orang sebanyak mungkin, nggak peduli yang kaya, yang menengah, yang miskin sekalipun, untuk bisa ikut andil kita masuk ke dalam sebuah bahtera, yaitu Bitcoin, bro. Bahtera finansialnya. You're saying your messianic calling adalah 2030. Pokoknya by the time lu harus convince sebanyak mungkin orang 2030 ini udah harus punya Bitcoin untuk bisa nggak tambah miskin. Ya, save yourself and save your family. Start off with a disclaimer, guys, bahwa semua yang kita bahas hari ini adalah for educational purposes only. So sama sekali bukan not financial advice. Dan make sure semua teman-teman do your own research, do your own due diligence, dan stay safe di market. Hello guys, welcome back to Popin. Dan hari ini kita ada tamu yang super special, the Bitcoin OG. Orang gila. Iya itu selalu ya, selalu bilangnya gitu. Bitcoin orang gila. Ada lebih banyak ojoji yang lain lah. Oh gitu ya kok. Oke, ada kok Angga Ninata hari ini spesial banget. Gue udah menanti-nantikan nih mau banyak dik tentang Bitcoin dan kungfu-kungfunya Ko Ninata, Ko Angga, terus ada ceritanya Ko Angga, tapi banyak banget lah yang kita mau bahas. But before that mau start off with a disclaimer, guys, bahwa semua yang kita bahas hari ini adalah for educational purposes only. So sama sekali bukan not financial advice. Dan make sure semua teman-teman do your own research, do your own due diligence, dan stay safe di market. So gitu ya. Setuju gak kok? Setuju. Setuju. Oke kok, apa kabar nih? Baik. Lagi sibuk apa aja nih hari-hari ini? Hari-hari ini sih lebih sibuk ke member belajar Bitcoin. Oke. Lebih ke arah sana sih dan enjoying my role as a daddy. Oke. Nggak banyak ambil job kayak beberapa tahun lalu. Oh gitu? Yap. Udah lebih chill ya? Lebih chill, enjoy upside dari Bitcoin. Punya lebih banyak anak-anak di member belajar Bitcoin juga. Oh gitu. Jadi lebih fokus ke sana sih itu. Oh nice. Berarti kalau denger-denger kayak hari-hari ini lagi fokus ke keluarga, banyak ngurus anak gitu ya? Iya, lebih fokus ke diri sendiri lah gitu. Asik. Portofolio aman? Puji Tuhan aman. Enak ya, ini Bitcoin akhirnya udah well above 100,000 lagi ya? 120 ya per hari ini ya. 120. Kok Angga masih portofolionya udah mulai nge-stable kah? Oh enggak, kalau portfolio masih all in Bitcoin sih gitu. Oh ya? Iya, masih all 100%? in Bitcoin. 100%. Masih DCA juga malah. Oh iya? Ya. Belum ada koin lain? Belum ada. Oh ya? Belum ada. Kan ini lagi ETH lagi naik nih kok. Nggak tergiur? Enggak, kebetulan enggak tergiur karena have no conviction di it. Oke. Untuk long term. I see. Nanti ya kita bakal mungkin bahas kesana lebih dalam lagi. Tapi I think before that kita pertama kali Ko Angga di Pintu. Teman-teman Pintu mungkin belum pernah tahu, ada yang belum tahu tentang Ko Angga ini siapa. So mungkin bisa mulai dari ceritanya dulu. Gimana nih kok perjalanan Ko Angga itu siapa, memperkenalkan diri. Dan boleh gak ceritain journey-nya Ko Angga bisa jadi Bitcoin OG itu kayak gimana gitu. Ya, kalau dibilang OG kayak old generation enggak ya. Jadi saya show respect ke OG yang lain yang lebih OG daripada saya. So mungkin lebih tepat dibilang orang gila sih gitu. Tapi perjalanan kenal Bitcoin itu benernya perjalanan yang cukup lama sih gitu. Kalau kata Bitcoinnya sendiri baru aku kenal tahun 2018-an, 17-an. Enggak. 17-an lah kira-kira, 17-an. Jadi waktu itu ada temen cerita tentang Bitcoin. Tapi teman itu bilangnya Bitcoin ini uang kriminal gitu. Oh gitu? Iya, uang kriminal. Dengan tesisnya dia, kalau kriminal makin meningkat, Bitcoin harganya akan makin meningkat. Itu tesisnya dia. Dan tesisnya dia, kriminal, dark web itu akan semakin meningkat bro gitu. So waktu itu aku merasa ini nggak sesuai dengan value gua sih gitu. I see. Jadi waktu itu nggak melihat ke Bitcoin gitu. Oke. Nggak melihat ke Bitcoin. Tapi gua belajar tentang sejarah keuangan, belajar tentang market itu udah lama bro. Jadi
Dulu nggak tahu apa yang gua lakuin, pokoknya gua belajar aja tentang sejarah, tentang emas, kayak gitu sih, tentang runtuhnya bangsa-bangsa, itu gua belajar semuanya tanpa tahu itu tujuannya apa. Fast forward tahun 2020 menjelang akhir ya gitu. Waktu itu kan Covid dan lagi rame pembahasan tentang Bitcoin kan. Oh, So, gua belajar lagi tentang Bitcoin. Ternyata kok menarik gitu. Kok menarik, setelah itu gue jadiin konten. Nah, ternyata konten itu rame, bro. Otomatis jadi tergerak untuk belajar Bitcoin lebih dalam kan. Nah, pada saat belajar Bitcoin lebih dalam, itu ada sesuatu yang klik, bro. Nah, gitu. kliknya ternyata ini adalah teknologi yang dibutuhkan oleh kakek gua gitu. Kakek, oke. Mm-mm. Gimana tuh? Gimana? Jadi kakek gua itu kan imigran lah ya, boleh dibilang imigran. Dari China sana, saya nggak tahu dari daerah mana, cuma nggak pernah ketemu soalnya. Gak kenal ya? Waktu gua lahir dia udah meninggal gitu. Oke. Tapi yang pasti dia dari daerah mainland sana, I nggak tahu see. di daerah mana. Terus kemudian dia naik kapal Belanda, sampailah dia di Surabaya. Jadi orang zaman dulu itu kalau mau keluar dari mainland, itu nggak tahu tujuannya kemana, bro. Oh, Pokoknya ada kapal Belanda datang, ikut. dia bayar, ikut aja, nggak tahu tujuannya kemana. Ada yang ke Jakarta, ada yang mungkin ke Makassar, ada yang ke Surabaya gitu. Nah kebetulan kakek gua landingnya di Surabaya gitu. Oh gitu ya dulu ya? Heeh. Baru tahu, oke. Nah di Surabaya dia mulai perjalanan hidup baru. Jadi kuli dulu, Hmm. bertahun-tahun jadi kuli, sampai akhirnya bisa settle, bisa punya duit, bisa membangun keluarga, pindah ke kota lain gitu sih. Yang klik dari gua adalah kalau di zaman itu ada teknologi kayak Bitcoin, kakek gua nggak perlu harus meriset kehidupannya seperti itu gitu. Bener. Andaikan gua nggak tahu dia dulu kaya atau enggak kan gua nggak tahu. Andaikan dia punya Tanah atau apa tanah, ya? andaikan dia punya bisnis, andaikan dia punya rumah, itu kan semua ditinggal di sana gitu. Hmm. Dan balik ke kehidupan baru di sini. Hmm. Itu yang membuat aku klik sih. Kalau dulu ada teknologi ini, dia nggak perlu riset kehidupannya. Nah, terus yang klik kedua, kita juga punya banyak keluarga waktu tahun 98 tuh move to Amerika Oke. sampai hari ini gitu. Karena ya takut lah ya tahun Iya, 98 98 ya. ya. Mereka trauma dan nggak kembali lagi gitu. Hmm. Aset mereka banyak, bro. Aset mereka Hmm. banyak. Kebetulan dititipin di salah satu anak yang tertua gitu, untuk ngelola aset-asetnya yang di Indonesia gitu. Tapi andaikan waktu tahun 98 ada teknologi yang namanya Bitcoin, that's a portable asset. Mereka di Amerika itu riset kehidupan kembali. Mereka ilegal kan di sana. Right. Ilegal, tidur sama kecoa, padahal di sini keluarga lumayan kaya sih Iya. gitu. Bisa tidur sama kecoa, ikut kerja sama orang, jadi chef, ilegal. Iya. Mereka riset kehidupannya 100% di sana. Andaikan ada Bitcoin, itu mereka nggak perlu riset kehidupan itu lagi sih. Wow. I Jadi see. Bitcoin tuh menurut gua portable asset yang benar-benar diperlukan oleh orang yang eh sebagai hedge kalau ternyata di negara kita ada kondisi politik yang kita nggak inginkan kayak gitu sih. Which itu dialamin sama kakek dan juga keluarga Kwangga yang Yap. 98. Jadi mungkin buat orang-orang yang generasi milenial kayak gua ya, milenial ke atas ya, seharusnya very relate to Bitcoin. Seharusnya very relate di Bitcoin. Karena Gen Z nggak merasain tahun 98, bro, salah satunya. I see. Benar juga. Tapi berarti itu kan journey Ko Angga, berarti ada kliknya waktu sadar kalau ini portable asset. Berarti value yang Ko Angga identify dari Bitcoin yang pertama adalah portability-nya ini yang menurut Ko Angga valuable. Portability-nya dan itu act like gold gitu sih. I see. Jadi itu di tengah-tengah kan tadi Ko Angga cerita awal Covid mulai bikin YouTube channel, mengedukasi soal Web3 bla bla bla. Awal-awal sebenarnya belum terlalu Bitcoin maxi banget atau belum terlalu convicted sama Bitcoin gitu. Enggak, justru kalau channel YouTube kita pertama kali pinginnya kita niche-less. Kita nggak punya niche pinginnya gitu. Oh, Karena apa dulu namanya Angga Adinata Aninata? tetap Oke, channelnya oke. itu. Karena kita pinginnya ya waktu itu pinginnya di-endorse oleh banyak orang ya. Cari Jadi duit lah ya. jadi kita masih bisa di-endorse oleh exchange Ya. kayak di-endorse oleh apa namanya sekuritas kayak Ya. kayak gitu.
Oh, jadi lebih kayak general finance aja. Salah satunya merambah ke Web3 waktu itu gitu, ke kripto gitu betul, ya. betul. Oh gitu Betul. pertamanya. Dan itu memang bener-bener waktu itu dulu kok anggap belum terlalu punya conviction soal Bitcoin. Jadi Eee, belum. netral aja gitu. Proses belajarnya, proses dig the rabbit hole-nya belum sampai ke arah sana, Ah, gitu. oke. Terus Karena baru kapan tuh yang karena akhirnya orang bisa punya, conviction to Bitcoin itu karena mereka dig the rabbit hole. Dan dig the rabbit hole itu nggak bisa dalam waktu singkat, Bro. Banyak yang harus kita pelajarin sih, oh gitu ya? mhm. Sama, betul. Banyak Tapi hal-hal yang kita nggak tahu, ini nggak tentang teknologi aja ya gitu, betul. ini tentang sejarah, tentang, kisah-kisah di masa lalu yang ternyata rhymes kayak gitu sih. Interesting. Bahkan sampai hari ini pun gua masih belajar, Bro. Banyak hal yang masih belum gua ketahuin gitu. Dan itulah uniknya Bitcoin. Kalau orang dig the rabbit hole Bitcoin, nggak ada ceritanya orang dig the rabbit hole Bitcoin terus nggak suka sama Bitcoin. Itu gua nggak pernah nemuin. Gua nggak pernah nemuin. Kalau orang yang dig the rabbit hole Bitcoin, makin dalam dia gali, makin jatuh cinta dia. Setuju. Makin jatuh cinta. Kenapa gitu ya? Ya karena ternyata oh inilah yang gua cari selama ini gitu sih. Dan kenapa learning curve-nya setinggi itu gitu? Kenapa nggak bisa nonton satu video aja abis itu kayak ngerti gitu? Karena kayak kepingan puzzle kan. Ah, Kayak kepingan puzzle. Jadi mungkin pertama kali lihat kita baru lihat gambaran besarnya nih. Oh keren nih gitu. ada Tapi 21 juta gitu. tapi begitu kita dig the rabbit hole, eh pasang puzzle-nya satu-satu itu makin jelas sih bro gitu. Baru ngerti dampaknya secara global, secara personal gitu ya. Yap, Memposisikan diri kayak oh berarti uang gue bisa begini yap. gitu ya. Dan gua belajar lebih banyak dari belajar Bitcoin daripada waktu gua kuliah bro. Oh gitu. Heeh. Bahkan aku kapan hari ketemu sama teman di bandara, dia bilang, "Bro, kok kita di kuliah nggak diajarin apa-apa ya?" Gitu sih. Gitu ya. Heeh, Secara finance, secara semua lah ya. heeh, bener. That's true, that's true. I think itu sangat relevan ya buat teman-teman yang udah terjun di kripto. Whether mereka belajarin Bitcoinnya doang atau kripto secara as a whole atau bahkan mencoba trading ya. Kadang-kadang orang mencoba trading kan dia harus aware sama makroekonomi. Jadi tiba-tiba tahu siapa Jerome Powell gitu ya. Ya, ya betul, I think itu menariknya dunia kripto. betul. I think Karena itu learning curve-nya kan pasti begitu mereka tahu Bitcoin, mereka trading dulu tuh. betul. Pasti trading dulu kan. Betul. Karena value proposition nomor satu yang sebenarnya kita cari semua adalah ya gains pertamanya Gains, gitu kan. betul, Pertamanya. betul. I see. Oh wait, balik dulu ke ceritanya Koangga. Berarti dari Web3 itu, berarti kapan titik Koangga inget gak titik benar-benar oke, gua all in Bitcoin gitu. Kalau titik all in Bitcoin tuh waktu FTX bangkrut sih bro. Tapi itu kok udah punya convictionnya dong. Tepatnya kira-kira tepat hari ini setahun bro. Tepat hari ini berapa ya? 1 tahun, 3 tahun. 3 tahun berarti ya. Tepat hari ini. Tepat hari ini. Tepat hari 13 Agustusan gitu ya. 13 Agustus ya. Oh gitu. Atau September kalau nggak salah. September kalau nggak salah si FTX itu. Oh gitu. Hmm. Tapi udah punya convictionnya sebelumnya dong. Jadi nunggu Oh momen iya. gitu. Iya. Oke. Nunggu uang bro. Mulai berarti you were Web3 educator, abis itu collecting the pieces, mulai wah ini Bitcoin nih Bitcoin. Nah memang udah siap-siap nih mau nembak gitu ya? Atau gimana waktu itu ceritanya bisa tiba-tiba tembak? Enggak juga gitu? sih. Jadi beli Bitcoin tetap waktu harga turun dari 64.000, dari 4 ke 40.000 ke 30.000, gua tetap beli juga sih. Tapi Memang udah DCA lah ya. Waktu di harga 16.000, gua punya feel this is the time. This is the time. Karena waktu itu kan semua orang kan pada takut. Semua orang pada exit market. Semua orang nggak punya mood lah untuk bahas Bitcoin, apalagi kripto. Dengan harga Bitcoin 16.000, FTX bangkrut, ada Terra Luna. Iya. Tapi gue merasa test the bottom. Dan waktu si Presiden El Salvador Nayib Bukele itu bilang mereka akan beli 1 Bitcoin per hari, gue nge-tweet juga. Gue akan beli 0,1 Bitcoin, lupa 0,1 atau 0,01 Bitcoin per hari gitu. Widih. Itu memang kok anggap punya dry capital yang udah disiapin atau gimana tuh kok? Ya bekerja sih bro. Oke. Oh jadi pokoknya cari duit sebanyak-banyaknya taruh semua ke Bitcoin gitu ya? Jadi mungkin kalau orang-orang yang kenal gua, tahu gua yang ada di industri ini, tahulah gimana betapa gua effortnya waktu di tahun itu. Oh tahun itu.
memang isunya matanya nyala itu, what this is the time nih gue harus Mhm. all in Bitcoin, cari duit sebanyak-banyaknya, dapetin sebanyak mungkin Iya iya Bitcoin iya. gitu ya. Tanya aja tuh, staff-staff pintu. Kebetulan yang unik di pintu ini, eee, turnover-nya kecil banget sih. Jadi, Ah iya iya. tim yang dulu, kontak sama gua, Hah? masih sampai ada hari Iya ini. iya Saya iya. tanya aja gitu. Oh gitu ya. Oh beli Bitcoin di pintu juga ya berarti. Oh iya 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 Ah, iya. gitu ya. Jadi kalau dulu punya konten yang menarik kan, Iya, gua iya, sering iya. kontak orang pintu gitu. Nice, oke. Oh gitu ya, keren. Oke, berarti itu titiknya kalau Angga all in di Bitcoin itu pas FTX crash. Berarti kalau tarik sampai sekarang itu benar-benar nggak backs yang itu, those satoshis yang kau Angga beli waktu itu masih ada sampai sekarang. Masih ada dong, nggak dijual sama sekali. Sama sekali nggak Sama dijual. sekali nggak dijual. Wah. Dan itu dari titik itu apakah memang benar-benar purely 100% Bitcoin atau kalau enggak ada sebenarnya ada nyoba alts atau trading juga gitu. Waktu itu kita masih 80-20 bro. Jadi 20% altcoin, 80% Bitcoin. I Gitu. see. Masalahnya yang 20% altcoin ini nggak perform waktu itu. Kan lu Wow. tahu 2023, 2024, Hmm, eh beberapa alt is not performing very well sih gitu. Apalagi versus Bitcoin lah ya. Ya betul. Kan I kita see. ngitungnya dengan Bitcoin, bukan dengan fiat. Jadinya sebenarnya tesis awalnya adalah 20% ini mau outperform Bitcoin tadinya gitu ya. Tapi waktu setelah dievaluasi nggak melakukan itu, akhirnya kok agak sekarang 100%. Yap. Gitu ya. Dulu gua sempat punya account. Ini gua kasih nama akunnya Cowboy account, bro. Oh gitu. Heeh. Ya nggak banyak sih, ya mungkin 0,5% atau 1%. Ini Oke. benar-benar buat digen sih. Oh gitu. Heeh. Sempat punya kok seorang Andinata punya Digen account. Oh iya, ya. Heeh, Oh heeh. gitu? Karena mungkin orang di Bitcoin itu mungkin orang bosan ya nunggu gainnya, meskipun gainnya 1 tahun sampai 122%, Iya. tapi mungkin kan Bosan. bosan, ya kan. Sering lihat market, sering lihat news, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. nggak Jadi ada ini action mungkin ya. solusi buat teman-teman yang bosan dengan Bitcoin, bolehlah punya Cowboy account gitu. 0,5% dari Porto kayak gitu, yang mau digen, mau meme, mau itu apapun terserah. Tapi Gitu. masalahnya yang 0, sekian persen itu rungkat habis akhirnya tuh. Cepet nggak habis? Waktu itu terakhir habisnya di Ordinals bro. Waduh. Oh sempat main Ordinal. Ya yang terakhir tuh setelah Inscription, Ordinals apalagi ya. Nah itu yang habis yang terakhir yang itu sih. I see. Ya udah sih itu. Masih ada sih sampai sekarang. Oke. Ordinals masih ada. Masih ada. Oh gitu. Masih Nggak dijual ya, nggak sempat cut loss ya. Oke, siapa tahu comeback. Tapi berarti kok Angga at this point udah mencapai target finansialnya kok Angga atau belum? Kalau aku boleh bilang sih nggak pernah terbayang dalam beberapa tahun yang lalu sampai ada di posisi ini sih. Itu aja sih. Wow. So boleh dibilang udah out of target sih. Gila. Out of target. Jadi karena udah out of target, actually my financial game is ending. Actually. Ending. Yap. Berarti in other words bentar lagi pensiun. Boleh dibilang sekarang mengikuti my messianic calling sih. Messianic calling. Gimana tuh kok maksudnya? Jadi dulu kan mungkin kita bahas banyak ya saham, crypto, Web3 dan lain sebagainya. I'm not against crypto, I'm not against Web3. Oke. Aku justru sangat jatuh cinta dengan teknologi itu. Karena itu kan boleh dibilang, aku kalau bilang bank 2.0 lah. Kita bisa dapat akses bank dimanapun, kapanpun, permissionless. Nah, gua jatuh cinta dengan protokolnya. Not with the token governance. Gitu sih. Oke. Nah, my messianic calling itu untuk orange pill banyak orang sih. Orange pill banyak orang. Ini dia. Bahwa kalau lu nggak punya Bitcoin di 2030 lu akan makin miskin. Kalau lu nggak punya Bitcoin di tahun 2030, lu akan tambah miskin. Lu akan tambah miskin. Wah, 2030. Betul. Oke, seru nih. langsung tancap ke situ kok. Oke. Oke,
begitu lu keluarin statement itu, yang pertama pertanyaan di kepala gua adalah kenapa 2030? What's gonna happen here? Karena kebetulan itu pas dengan 3 cycle yang unik sekaligus, Bro. Jadi ada 3 cycle yang unik. Yang pertama itu ada cycle namanya the fourth turning. Jadi itu sebenarnya hanya teori cocokologi sebenarnya. Teori yang mengatakan bahwa tiap 100 tahun sekali akan ada krisis besar di Amerika. Di tahun 1930 itu ada Great Depression. Di tahun 1830 juga ada rame-rame sampai akhirnya bank sentral kedua di Amerika ditutup waktu itu. Oh, ada ya? Ada. 1830. Ada. Jadi tiap 100 tahun sekali itu ada krisis besar di Amerika yang menentukan masa depan Amerika. Itu namanya the fourth turning. The fourth The fourth turning. turning. Pas kapan waktunya kita nggak tahu karena diperkirakan jatuh antara 2028 sampai 2032. Di 4-year window itu. Yap, ya kira-kira lah. Nggak ada yang tahu. Karena Oke. sekali lagi, apakah teori ini cocokologi? Yes, cocokologi gitu. Enggak terlalu saintifik lah ya Yap, gitu. Oke. yap. Karena ya semua teori ya dalam tanda kutip boleh dibilang cocokologi, hanya melihat history, ya kan. Iya. Tapi nggak ada yang bisa memprediksikan 100% kapan. I see. Tapi we have the thesis, gitu Oke. sih. Nah, cycle yang kedua itu bertepatan dengan quarter century cycle. Nah, quarter century cycle itu cycle 25 tahunan di S&P 500, Bro. Quarter century cycle. Oke. Nah, jadi setiap 25 tahun sekali selalu ada masa pause 9 tahun. Oke. Pause-nya 9 tahun. Yap, Oke. dan diawali oleh resesi yang sangat hebat. Maksudnya ini 25 abis itu 9 gitu. Atau di dalam 25 ini Selama ada 9? 25 tahun S&P 500 ada secular bull market, Bro. Jadi Oke. cenderung uptrend. Terakhir kita mengalami masa pause 2008. Oke. Jadi the next pause diperkirakan 2030 atau 2032. Oh, oke. Ada korelasinya tadi. Yap, ini quarter century cycle. Quarter Teori century cycle. 25 tahunan di S&P 500. Oke. Nah, Yang cycle yang ketiga itu banner cycle, Bro. Banner. Banner cycle yang mungkin sangat ngetop 1-2 tahun lalu ya gitu. Oh gitu. Yang ngikutin banner cycle di tahun 2023 dan all in Bitcoin kan atau all in S&P lah. Itu kan udah cuan gede, Bro. Somehow COVID bisa kena di situ gitu. Yap. Maksudnya somehow that big crash ada di situ ya. Yap, dan di tahun 2032 kalau nggak salah itu pas di sana ada dia bilang big crash gitu sih. Wah, the next big crash. Ya, antara 2030 atau 2032 gue lupa. I Tapi see. nanti teman-teman bisa lihat aja di Google lah, banyak lah. 3 cycles itu. 3 cycle. Plus kalau kita lihat dari kondisi makro, hutang Amerika itu nggak hanya makin lama makin gede ya, tapi shoot up, Bro. Shoot up. Ada sekitar lebih dari, kalau nggak salah, lebih dari 7 triliun US dollar harus di refinancing hingga 5 tahun ke depan kan. Right. Bahkan di tahun 2025 aja, Amerika tuh perlu tambahan hutang 1,6 triliun. Ini bukan termasuk yang roll over. Oke. Jadi sampai akhir 2025, Amerika butuh tambahan hutang 1,6 triliun US dollar. Gila. Jadi makin banyak uang yang akan dicetak. Kalau makin banyak uang yang akan dicetak, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah yang kaya makin kaya, Bro. Kalau lu kaya, lu pemilik aset, lu punya aset, you don't need to worry. Aset keras gitu. Ya, Oke. ya misal nggak tahu lah, mungkin properti atau apapun. Yang penting bukan cash gitu lah ya. Yang penting bukan cash. Kalau lu kaya, you don't need to worry anything. Tapi kalau lu nggak kaya, you have to worry. Karena itu menguntungkan buat si pemilik aset dan merugikan buat holder fiat. So ini maksudnya orang-orang yang day to day, yang paycheck to paycheck, yang nggak punya aset, gitu ya. Betul. Itu orang-orang miskin, ya, quote unquote miskin yang nggak punya hal-hal ini Lu akan tambah miskin. Dan gap antara yang kaya dan yang miskin akan makin lebar. Nah, my messianic calling adalah untuk bawa semua orang sebanyak mungkin, gak peduli yang kaya, yang menengah, yang miskin sekalipun, untuk bisa ikut andil kita masuk ke dalam sebuah bahtera, yaitu Bitcoin, Bro. Bahtera finansialnya. Kenapa Bitcoin kalau gitu? Kenapa nggak emas? Kenapa nggak properti? Kenapa harus Bitcoin? Oke, mulai dari emas ya. Kalau emas itu udah last decade sih, last generation malah, last generation.
Jadi emas tuh udah dapat, kalau aku yang bilang tuh udah dapat outlier eventnya di tahun 74 atau 75. Kenapa? Kebetulan gue punya pengalaman unik juga dengan emas. Oke. Heeh. Di tahun 1974 itu mama gua tuh em, karyawan toko emas. Oh gitu. Heeh. Karyawan toko emas, tapi dia bisa beli rumah Oh. cash Oh. di umur 20 tahun. Hah? 20 tahun. Oke. Karena ya sebagai pegawai toko emas, dia nabung emas, Oh. ikutin bosnya lah gitu. Ya, ya, ya. Ternyata tahun 74 75 itu harga emas naik luar biasa. Wih. Nah, The first Bitcoin. nah gua cari tahu kan, ada apa sih di tahun 74 75-an ini gitu. Oke. Ternyata kalau kita lihat sejarah tahun 1971 dolar kan dilepas dari standar emas. Jadi mata uang fiat, ya kan. Hmm. Tapi orang Amerika itu nggak bisa beli emas waktu itu. Oh, gitu. Orang Amerika dilarang beli emas mulai 1933. Itu mereka di-ban. Kalau lu orang Amerika dan lu punya emas itu kriminal. Betul. Gue baru pernah kenal ini. Betul. Wow. Makanya banyak sejarah-sejarah yang unik kan gitu. Oh gitu. Terus Jadi di tahun 1933 orang Amerika nggak boleh beli emas. Kalau punya emas harus diserahkan ke Bang negara. Gila. Di bank sentral ditukerin sama dolar. Ini karena Great Depression berarti ya kok? Hmm, Ada hubungannya itu ya? Namanya Gold Reserve Act itu Gila. Oke. Terus? oleh Presiden siapa Woodrow Wilson kalau nggak salah, nggak salah ya. Iya, iya. Jadi orang Amerika nggak boleh beli emas dari 1933 sampai 1974. Nah di 1974 Presiden Andrew Jackson bilang bikin executive order Amerika boleh punya emas lagi. Orang Amerika boleh beli emas di market. Oh, itu pas Yang- tahun 74 itu. Yang terjadi adalah orang Amerika tahu nih bahwa standar emas sudah dilepas dan mereka bisa beli emas. So mereka beli emas dan harganya naik berkali-kali lipat, bro. Ada pent up demand, semua orang nggak bisa beli emas, tiba-tiba bisa beli emas Yap. gitu. Dan pas fiat juga lagi dihajar gitu kan. Betul, Printing mereka. betul. Wah, Mereka gila. yang paham konsep fiat pasti mereka cari hedging ke emas gitu. Ya. Wah, gila. Dan emas naik luar biasa. Mereka yang mungkin nggak terlalu paham tapi hold emas, hoki. Kayak Terus gua. mama. Heeh. Dan Umur bosnya. 20 bisa beli rumah ya. Heeh. Gila. Nah, fast forward dari tahun 1974 sampai hari ini, kenaikan emas 420.000% kalau nggak salah. Gila ya. 420.000%. Oke. I see. That's crazy. Oke. Tapi emas nggak akan dapat outlier event itu lagi. Karena udah diambil beberapa kali, bro. Tahun 74 udah diambil, terus kemudian diambil lagi tahun 98. 98 tuh kebetulan ada krisis Asia kan. Mereka yang hold rupiah atau mata uang yang lainnya terdevaluasi kan. Betul. Sementara emas itu kan dihitung dalam bentuk dolar gitu. Betul. Rupiah dulu cuma 2.000 rupiah per dolar sebelum tahun 98. Setelah itu sempat jadi 20.000. Iya. Itu kan naik berkali-kali lipat. Otomatis yang hold emas naik berkali-kali lipat juga dalam bentuk rupiahnya gitu. So yang terjadi waktu itu adalah di tahun 98 ada arbitrase yang cukup besar dari gold ke properti waktu itu. Gold dijual, beliin properti. Properti tahun 98 banyak orang yang jual murah, bro. Mereka kelilit KPR mungkin nggak Ya. bisa bayar, bunganya kan shoot up. Tiba-tiba iya. Mereka nggak bisa bayar di PHK gitu. Ada yang mau lari ke luar negeri, rumahnya dijual gitu. Jadi ada arbitrase antara emas ke fiat untuk serokin properti murah waktu itu. Oh, wow. Oke. Beberapa teman gua ya, ada yang bilang kalau orang tuanya kaya di tahun 98. Karena awalnya itu hold emas, diarbitrase ke properti, serokin properti murah. Setelah itu kan recover Indonesia. Betul. Harga properti kan naik lagi. Iya. Nah, that's why kalau kita ngomong sama generasi boomers ke atas, kayak generasi papa mama gua, itu pasti mereka lebih prefer ke emas. Karena mereka terngiang-ngiang dengan kenaikan harga emas di tahun 74-75. Itu apa ya? Pada Emas saat bagus pokoknya gitu. pada Ya? saat mereka rising lah gitu. Iya. Purchasing power mereka naik berkali-kali lipat. Gitu. Ngerti. Nah, terus kalau lu ngomong sama Gen X itu mungkin yang sekarang mungkin usianya udah 45 ke atas mungkin atau 48 ke atas.
mereka pasti terngiang-ngiang dengan properti gitu. Karena mereka juga keinget harga Ngalamin. properti setelah tahun 98 naik berkali-kali lipat gitu. Iya. Even until recent years kan masih naik terus gitu. Enggak sih kalau properti. Kalau maksudnya baru 5-10 tahun ini kan dia stagnan. Betul, stagnan. Nah, Iya. sekarang bukan emas, bukan properti, tapi adalah gold 2.0 dan property 2.0 yaitu Bitcoin, bro. Dan menurut kau enggak masih ada itu yang kejadian-kejadian kayak tahun-tahun itu yang kau enggak sebut tadi, di mana exponential growth-nya bisa capture gitu sama si aset namanya Bitcoin ini. Sedangkan emas sama properti udah ngalamin gitu. Emas dan properti udah ngalamin. Emas udah ngalamin 74 terus 98 plus yang terakhir tahun 2003-an ya. Tahun 2003-an. 2003-an itu kebetulan China lagi rising. Mereka diam-diam beli emas, bro. Tapi dia nggak ngomong. Mereka nggak ngumumin. Oh, Baru gitu. diumumin terakhir-terakhir. Oh iya. Jadi 2022, 2023, 2002 sampai 2003 itu emas China beli banyak emas. Setelah itu 2004 ada ETF emas. Wah. And then emas secular bull run kira-kira sampai 2013. Jadi udah selesai untuk gold. Gold is over ya. Nggak ada lagi tuh tiba-tiba 2x gitu. 2x mungkin masih bisa lah ya gitu. Oh, 2x masih Tapi bisa. pada saat emas 2x, Bitcoin bisa ber-XX, bro. Kalau menurut gua. I see. Wah. So you're saying your messianic calling adalah 2030. Pokoknya by the time lu harus convince sebanyak mungkin orang 2030 ini udah harus punya Bitcoin untuk bisa nggak tambah miskin. Ya, save yourself and save your family. Wah, gokil. Oke, I think that leads me to my next question. Gue selalu struggle. Ada dua demografi yang menurut gue beda cara jelasin Bitcoin ke orang-orang ini. Oke. Dua orang ini. Which is orang normies. Yap, Day to day, orang-orang yang normis ya. nggak kaya gitu. Day to day, orang ke kantor, orang yang dapat gaji, yang mungkin bisa saving sedikit. Versus orang-orang yang wealthy, ultra wealthy, Oke. orang-orang yang gue harus alokasiin aset gue kemana nih, yang mikirnya udah kritis, udah sangat savvy sama investments, punya akses ke financial manager dan lain-lain. I think dua orang ini sangat-sangat beda. Betul kan? Sangat beda. Oke. Boleh gak mulai dari normis dulu kok? Gimana sih lu nge-orange pill normis ini, dan lu advice mereka, lu biasanya ke mereka kayak gimana? Concern-nya mereka kan agak beda ya sama yang ini gitu. Yap. Biasanya para normis ini kan pasti kalau nabung dalam bentuk fiat, bro. Ya kan. Sementara di sistem ekonomi yang berbasis hutang, penabung fiat jadi pecundang. Wih keren. Penabung fiat jadi pecundang. Nah, yang tadi aku bilang, tesis di 2030 adalah, bahkan ini udah terjadi selama bertahun-tahun sih, bro. Udah terjadi sangat lama sekali malah. Bahwa yang untung dari sistem ini adalah orang kaya, bukan normis. Atau mungkin middle low lah ya, gitu, middle low. Oke. Nah, masalah pada normis dan middle low adalah mereka nggak punya akses. They don't have the access. Ke aset-aset yang kuat-kuat tadi. Betul. Mereka nggak punya akses. Nah, sekarang mereka punya akses yang sangat amat mudah sekali. Misal, lu ke pintu, tinggal beli Bitcoin mulai dari 11.000, Right. itu udah bisa gitu. Betul. Dulu kita tidak punya akses itu. That's why kenikmatan dari sistem ekonomi berbasis hutang hanya diuntungkan untuk orang yang berhutang, dan yang kedua untuk orang yang kaya. Orang normis nggak punya keuntungan. Mereka malah dirugikan. Ada wealth transfer malah dari orang miskin ke orang kaya. Harusnya wealth transfer itu kan dari orang kaya ke orang miskin. Ini dari orang miskin ke orang kaya gitu. Dan mereka nggak sadar itu. Dan memang tidak diberitahu, bro. Tidak diberitahu. Dulu ada orang yang mencoba memberitahu. Terus kemudian bikin buku. Buku itu judulnya The Princess of Yen. Menjelaskan tentang money creation di Jepang. Untuk pertama kalinya dia menjelaskan bahwa bank komersial itu mencetak money from nothing melalui fractional reserve banking. Gitu. Terus kemudian dia dipantau CIA, bro. Dan buku itu tidak pernah diterbitkan di Amerika dalam bentuk bahasa Inggris sampai bertahun-tahun setelahnya. Karena buku itu banned lah dalam tanda kutip. Oh, Karena orang tidak boleh tahu ini bahwa orang Jepang.
Actually orang Amerika yang tinggal di Jepang. Oh gila. Oke. Teman-teman boleh search aja bukunya The Princess Princess of of Yen. Wah, kontroversial ya berarti itu. Untuk pada zaman pertama itu. kalinya, Iya. untuk pertama kalinya dijelaskan bank komersial money creation dari fractional reserve banking. They create money from nothing. Gila. Dan dia dipantau CIA. Publisher yang mau terbitin bukunya juga dipantau CIA, mereka mundur semua. Oke. Nggak ada yang berani untuk terbitin Oke. buku itu. Oke, kok balik lagi kan ini lagi ngomongin ke normis. I think coba ya gue memposisikan diri karena gue masih normis juga nih. Merendah nih. Masih normis anyway. Kan kita mikirnya gini. Pasti ya mikirnya pertama, ya duit gue nggak seberapa juga gitu kan. Terus gue masih butuh kadang-kadang duitnya gitu kan. Kalaupun Bitcoin naik 2 kali lipat kayaknya nggak seberapa juga gitu. Nah kan mikirnya kayak gitu kan. Makanya either A orang-orangnya masuk ke risk curve yang lebih tinggi. Cuma mereka cari yang bisa 10 kali lipat atau apa gitu kan. Ya. I think thinkingnya kalau udah masuk ke Bitcoin tapi mereka mikir capital gue kurang, gue masuknya ke risk curve yang lebih tinggi. Kayak Atau altcoin atau meme. ya let's say. altcoin atau meme. Oke. Atau B adalah nggak usah lah sama sekali. Gue males lah, cuman maksudnya duit gue juga nggak banyak, yaudah gue fiat aja gitu kan. So boleh gak tackle yang kenapa nggak masuk ke risk curve yang lebih tinggi ini? Kalau pesan gua ya sama teman-teman yang mungkin normis nih, Iya. gua juga normis dulu. Increase your financial skill, your financial income, not looking for jackpot. Jadi tingkatin skill supaya dapat income yang lebih gede, jangan cari jackpot. Karena kalau lu cari jackpot berarti itu hanya hoki. Dan hoki nggak bisa di-repeat. Itu sih. Karena gini, kalau di market, di capital market, 99% market partisipan itu gagal di market. Means mereka rugi. 99% orang. Itu mereka rugi dalam jangka panjang. Itu ada risetnya. I see. Siapa yang menang di market? Yang menang di market itu ada 1% orang, bro. Dibagi jadi 2 sisi. Sisi pertama yang pinter banget, bro. Yang pinter banget. Mereka yang bisa beat the market. Jumlahnya cuma 0,5%. Oke. Setengahnya. Jadi jarang banget. Oke. Jarang banget. Kalau kalian normis, kecil kemungkinan kalian jadi 0,5% ini. Untuk jadi 0,5% yang pinter banget ini, itu kan mereka juga melalui masa learning curve, Yang rugi iya. banyak, rungkat, kena liquid, belajar lagi gitu. Iya kan? Kecil kemungkinan orang bisa sampai di 0,5% ini. Sangat amat kecil. Ini di sini orang-orang yang pinter banget. Yang Ray Dalio aja bilang lebih gampang untuk memenangkan pertandingan Olimpiade daripada win the market. Oke. Itu Ray Dalio yang ngomong. Oke. Ray Dalio. Oke. Nah, siapa orang 0,5% di sisi lainnya? Mereka yang hanya just buy the index. Jadi kalau di traditional market kan ada S&P 500. Nah, mereka yang just buy the index, beli S&P 500, itu mereka malah beat the market 99% orang ini gitu. I see. Nah, Bitcoin juga bisa dianggap sebagai indeks sih, bro, dalam tanda kutip ya. Oke. Karena itu the best performing asset selama berdekade-dekade itu sih. Bahkan better than S&P 500. That's right. I see. Oke, gue mau dive deeper lagi sama orang-orang normis ini. Gue kasih lu skenario. Anggaplah ini normis ini I think bisa agak average lah ya. Gaji 10 juta. Oke. Bisa savings, anggaplah best case scenario 5 juta sebulan. Right? Tabungan di bank saat ini bilanglah udah 50 juta. Kalau orang yang normis kayak gini dengan situasi seperti itu, lu advice lu untuk ke Bitcoin itu kayak gimana? Tetap tabung Bitcoin seadanya uang. Yang pertama, yang kedua yaitu increase your skill. Seadanya uang tuh maksudnya all in Bitcoin kok. Boleh dibilang gitu sih. Oke. Boleh dibilang. Even sekarang dengan mereka 0 Bitcoin nih, nggak punya Bitcoin sama sekali, harga Bitcoin udah 100 berapa ini sekarang. Itu advice lu tetap masih oke, all in Bitcoin mulai dari sekarang. Kalau 2030 gitu. itu memang uang dingin dan lu memang punya stamina untuk hold jangka panjang, at least 1 atau 2 cycle lah. It's okay. Karena nggak ada orang yang menyesal udah hold Bitcoin 1 cycle. That's true. Orang yang nyangkut di 64.000 tahun 2021 sekarang tersenyum sangat amat lebar, bro. Iya kan?
2021 mereka beli 64.000, sekarang harga 120.000, mereka naik 100%. Meskipun sempat ke 16.000 ya gitu. Kalau mereka nggak jual dan hanya hold aja, mereka tersenyum lebar, bahkan it perform better daripada real estate mereka gitu. Oke. I see. Ini testimoni dari member juga sih. Iya. Dia ada yang bilang, oh saya hold dari 2021 64.000, sekarang udah 120.000. Sementara dia jual ruko rugi malahan. Oke, balik ke 50 juta, 5 juta tadi yang bisa savings 5 juta sebulan sama ada 50 juta di rekening yang dingin nih. Anggaplah dingin. Advice-nya kok Angga, as per today nih, kayak mulai hari ini. Itu kayak gimana strateginya? 50 jutanya gimana, 5 jutanya kayak gimana? Kalau memang punya conviction dan punya stamina jangka panjang yang kayak tadi aku bilang, nggak apa-apa beliin Bitcoin aja. Oke. Apalagi kan masih muda, ya kan? Masih muda itu lebih free sih gitu, daripada pada saat udah seumuran gua gitu. Tapi nggak ada advice kayak ya udah tunggu aja nanti kalau ada dip gitu atau apa gitu. Sangat susah untuk timing the market sih bro. Jadi mungkin sekarang kan memang ada tabungan 50 juta tadi ya. Tapi bukan berarti kita nggak kerja bro. Nah yang orang-orang pikirin itu sekarang buy all in itu nggak kerja gitu. Berharap nanti Bitcoinnya bisa jadi 100 kali lipat gitu. Tapi kan kita masih kerja, masih punya active income gitu. Bahkan gua kan juga masih punya active income. So active income tetap perlu itu sebagai hedge kalau ternyata keputusan kita salah gitu dalam jangka pendek. Karena kita bisa benar dalam jangka pendek, tapi kita juga bisa salah dalam jangka panjang. Misalin orang yang beli wave. Misalin orang yang beli Bitcoin di harga let's say 30.000 lah. Terus kemudian dia jual di 60.000. Ya kan? Benar jangka pendeknya. Dia benar dalam jangka pendek. Gua udah cuan 100%, kan masuk akal. Take profit 100%. That very make sense, ya kan? Tapi dalam jangka panjang, dia salah. Ternyata harga Bitcoin naik ke 120.000. Gitu. Ya kan? That's true. Mungkin sekarang orang beli 120.000, setelah itu harga turun ke 100.000 let's say atau ke 90.000. Dia mengira gua salah gitu. Tapi kalau ditarik dalam jangka panjang, 1-2 cycle yang berikutnya ternyata harga Bitcoin 400.000. That's very right decision bro. Iya kan? Makanya jadi harus punya stamina yang panjang. Faktor utamanya itu stamina itu. Stamina. Khusus untuk Bitcoin ya, bukan aset lain. Bitcoin. Bukan aset lain. Gokil. Kalau di aset lain lu punya stamina panjang, lu udah dihabisin. I see. Oke, dalam pengalaman lu ngejelasin ke normies atau kan nge-orange pill banyak orang nih, Wangga nih mungkin udah ratusan kali yang di orange pill. Biasa apa sih challenge nomor 1 atau orang tuh biasa pertanyaannya tuh ini gitu, kayak yang bikin mereka ragu tuh ini gitu. Apa sih itu biasanya kok? Biasanya sih ini masalahnya bukan dari normis ke normis ya. Bukan dari normis kan general. Tapi masalahnya ada di generasi sih bro. Di generasi. Maksudnya jelasin ke boomers, jelasin ke milenial, jelasin ke senial, bahkan jelasin ke alpha, itu mungkin beda semua. Itu mungkin perlu pendekatan yang sangat beda-beda sih bro. Karena kebutuhannya beda. Karena kebutuhannya beda, mereka hidup di masa yang beda, kayak gitu sih. I see. Dan mungkin keinginannya juga beda gitu. Mindsetnya beda gitu. Risk averse-nya beda gitu. Oke. Tapi secara general ada gak key concepts yang kayak gara-gara ini nih mereka sebenarnya nggak ngerti, atau gara-gara ini nih mereka sebenarnya nggak mau belajar gitu atau apa gitu? Mungkin kalau nggak mau belajar, nggak mau meluangkan waktu aja sih bro. Right. Nggak mau meluangkan waktu. Of course itu challenge nomor 1 ya. Kalau nggak mau belajar ya betul. Gimana? Merasa gaptek gitu. Merasa Bitcoin ini teknologi gitu. Harus bisa coding gitu. Padahal lu nggak harus bisa coding hanya untuk beli Bitcoin gitu sih. Ya beli aja. Tinggal ya beli aja gitu sih gitu. Oke. Ada yang menganggap ini judi, ada yang anggap ponzi, ada yang anggap trading gitu sih. I see. That's why aku selalu pakai pendekatan Gold 2.0, Real Estate 2.0 yang bisa diterima oleh banyak orang, lebih bisa diterima oleh banyak orang. Right. Tadi yang ngejelasin soal kayak Gold kayak gitu loh, performance-nya gokil banget dulu. Ya, dan ini bukan tool untuk buat kalian cepat kaya gitu. Bukan untuk Bukan tool yang buat kalian untuk cepat kaya. Kalau mau cepat kaya, satu-satunya cara adalah kerja, bro.
Tingkatin karir kalian terus gitu. Nah, Supaya punya mood sama teman-teman yang lain. Supaya kita irreplaceable. Kalau teman-teman kena layover, kita nggak kena gitu. Bahkan mungkin kita naikin jabatan. Increase your mood lah sama rekan-rekan kerja yang lain. I see. Karena banyak orang setelah kuliah nggak belajar bro. Itu banyak. Setelah kuliah nggak belajar lagi gitu. Ya. Akhirnya selama bertahun-tahun skill mereka outdated. That's true. So bisa dibilang musuh pertama dari orang-orang yang nggak ngerti atau nggak mau ngerti, yang nggak ngerti Bitcoin adalah orang-orang yang malas belajar dan nggak mau belajar, nggak mau Yap. berkembang. Malas belajar dan nunggu diajarin. Padahal informasi itu sekarang gampang banget ya. gampang banget itu. Cuma di jempol. Iya. Lu tinggal klik ChatGPT, tanya ke sana, argue with ChatGPT kayak gitu sih. Tantang ChatGPT-nya gitu. Tentang hal apapun, lu bisa dapat informasi yang bahkan mungkin jauh lebih baik daripada yang gua sampein gitu sih. Oke, ngerti. Soal normis kayak gitu ya. Berarti advice-nya Ko Angga adalah punya long term perspective. 2030 nih something big's gonna happen probably. Dan Bitcoin is probably gonna shoot up gitu kan, yang bakal jadi safe haven-nya, bakal jadi baterainya At kita. least nilainya akan lebih tinggi daripada hari ini. Right. Gitu. Banyak ya. Yap. Dan punya stamina untuk nyampai ke 2030 ya kita stack aset terkuat ini. Betul. Gitu ya. So Betul. that's the message kalau untuk normies. Nah, kalau untuk yang wealthy kok. Oke. I think ini pretty interesting ya. Mungkin ada, siapa tahu ada whales di sini yang nontonin, yang mau tahu gitu kayak ini gue masukin nggak ke Bitcoin gitu. Karena gue nyaman aja gitu kan. Dan gue udah, maksudnya yang tadi kok nggak bilang tahun 2030 yang makin kaya ya makin kaya aja gitu kan. Ya gue udah punya aset-aset keras juga. Why? Kenapa gue harus punya Bitcoin gitu. Dan ini biasanya kan jelasin ke orang-orang ini kan rada beda juga ya. Oke. Oke. Ya, kok Angga pernah punya pengalaman nggak ngejelasin ke orang-orang ini? Nah ini gimana kok? Oke. Kita mulai dari HNWI ya. High Net Worth Individual. Yes. High Net Worth Individual itu orang yang punya net worth mulai dari 1 juta US dollar lah. Oke. Berdasarkan riset yang terakhir, orang yang punya net worth lebih dari 1 juta US dollar itu jumlahnya ada 53 jutaan di seluruh dunia. Banyak juga ya. 53 jutaan. Yeah. Dari 8 miliar ada 53 juta. Yeah. Orang yang punya net worth lebih dari 16,5 miliar rupiah lah gitu. Yeah. Nah, 53 juta orang ini kalau tiba-tiba mereka barengan nih, gua mau nyoba beli 0,1 Bitcoin. Semua pada barengan nih, mau nyoba deh 0,1 Bitcoin aja gitu. Buat mereka tuh mungkin easy money, tapi nggak ada Bitcoin yang cukup di exchange. Right. Jumlah Bitcoin yang ada di exchange, termasuk Bitcoinnya user ya, itu hanya 2 juta Bitcoin. Itu exchange di seluruh dunia. Wow. Bisa cek aja di CryptoQuant atau CoinGlass. Yeah. Jumlah Bitcoin yang ada di exchange cuma 2 juta Bitcoin, termasuk Bitcoinnya nasabah punyanya user. Pada saat 53 juta HNWI ini pingin beli Bitcoin 0,1 Bitcoin barengan, nggak ada Bitcoin di exchange, nggak ada. Yang terjadi adalah supply crunch, rebutan kan. Iya. Wow. Antara harga harus naik atau mereka nggak kebagian kayak gitu sih. Dan 0,1 Bitcoin tuh HNWI itu easy money, very easy money. Kan mereka punya kekayaan lebih dari 1 juta US dollar. Ya mungkin ada yang punya 10 juta, yang punya 8 juta in dollar ya gitu. Di 0,1 Bitcoin is very easy. That's crazy. Dan orang HNWI itu dulu nabungnya di mana? Di emas sama properti? Nabungnya kebanyakan di real estate, bro. Kebanyakan Nabungnya di properti, entah di apartemen, entah di Tanah. tanah, commercial entah di maybe. rumah Yeah. ya. Nah yang terjadi adalah selama beberapa tahun terakhir harga Bitcoin nggak kemana, harga properti nggak kemana-mana. Bahkan banyak yang mulai jual di bawah harga pasar masih belum laku. Gitu. I see. Mereka not happy sama performance real estate-nya, Gitu ya. not happy. Oke. Dan masalah di real estate itu kan local market. Misal lu punya real estate di Indonesia, ya cuma orang Indonesia aja marketnya. Apalagi mungkin kalau punya real estate di Jakarta atau kota-kota daerah yang lain, marketnya ya cuma yaitu orang-orang di situ gitu. Misal gue punya rumah di Kediri misal, marketnya ya orang Kediri kan gitu. Iya kan, nggak bisa lu dapetin market orang Kanada mau beli rumah di Kediri, nggak bisa gitu.
Oh ini konsep yang virtual real estate tadi. Betul. Karena lu punya real estate yang demand-nya tuh global, bukan cuma lokal. Yes, Bitcoin itu boleh dibilang real estate 2.0 karena ibarat developer hanya bikin 21 juta unit, nggak akan bikin lagi, dan ini dijual global, lu bisa satu cluster sama Michael Saylor, Larry Fink, Donald Trump gitu. It's the same Bitcoin, it's the same unit. Dan portable. Portable. That's very important. Portable. Portable. Kalau lu udah di level HNWI, lu akan lebih ingin untuk defense. Right. Daripada untuk multiply it 100x. Betul. Gitu. Nah, kalau tabungannya dalam bentuk real estate dan ada kekacauan politik secara global, lu nggak punya aset yang portable, lu akan kehilangan segalanya. Seperti yang beberapa keluarga gua alamin di tahun 98. You have to reset. Nggak punya fungibility atau flexibility untuk bisa migrate. Yep. Wealth-nya kekunci di sana, di sini, di sana, di Betul, sini gitu betul. Dan Bitcoin is very liquid, spendable. Kapanpun, anytime, 24 jam di seluruh dunia. Dan ini menarik ya harusnya Yep. buat orang-orang Powered ini. by Web3 hari ini. That's crazy, right? Yeah. Powered by Web3. Asal punya internet sama device aja ya. Ya. Gila. Lu jalan, tapi orang nggak tahu lu bawa apa ya? Lu bawa mungkin 30 miliar sambil lu jalan, orang nggak tahu. Dan it's spendable, very liquid, bisa dibelanjain anytime. Real estate kalau mau diliquidkan, ya panggil tuh real estate agent ke sini gitu. Suruh jual. Tunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun gitu. Mungkin nggak laku gitu. Dan ini udah terbukti karena kemarin aja baru ada OG wallet yang baru nge-transfer duit gede banget secara permissionless. Literally dia cuman klik send doang. Nggak ada intervensi, nggak ada double checking ini atau itu. Pokoknya permissionless, benar-benar portable-nya kebukti banget gitu kan di saat itu transaksi segede itu gitu. Dan nggak ngefek di market. Iya gila ya. Dan nggak ngefek di market. Gila sih itu. Berapa Bitcoin waktu itu? 10.000 ya? Berapa ya? Lupa gua, tapi 14 kan billion kalau nggak salah. Iya, gila. Some crazy amount. Dan itu kalau terjadi di banking rails kan udah heboh banget kali ya. Heboh banget. Heboh banget. Mungkin di checking sana sini udah didatengin siapa kali gitu kan, harus minta izin sama siapa gitu untuk transfer duit segede gitu gitu. Crash a system. Dan di Bitcoin smooth aja, gila ya Bitcoin. Oke, kalau yang high net worth individuals ini what do you recommend kalau soal portfolionya kok? Kayak kan tadi kan kalau yang ini kan tabungannya cuma 50 juta, passive income cuma 5 juta gitu kan. Kalau high net worth individual ini kan mereka ngelihat mereka punya net worth ya udah di chunk gitu kan, portofolionya sekian persen di sini, segala macam udah di rebalancing bla bla bla, udah ada financial manager. Kalau lu biasanya kalau mereka kasih advice berapa persen ya gue kasih ke Bitcoin gitu itu gimana? Yang pasti arbitrage aset-aset yang non liquid ke Bitcoin. Misal mulai arbitrage real estate ke Bitcoin lah. Mungkin memang susah sih. Memang susah. Tapi ada teman mama kemarin itu cerita di tahun 2024 dia jual rukonya itu dengan harga murah gitu. Dia sebel sih actually. Dia sebel nih ruko nggak laku-laku gitu. Udah ada penawaran berapapun dilepas. Akhirnya ada penawaran dilepas gitu. Terus kemudian dia all in Bitcoin. Dan uniknya orang ini usianya udah hampir 70 mungkin. Oke. Hampir 70, dia all in Bitcoin setelah jual ruko. Oh iya. Dan sekarang double. Gara-gara kok enggak? Enggak. Oh enggak. Dan sekarang double. Wah. Kayaknya mungkin dia dikasih tahu anaknya kali ya. I see. Mungkin kalau nggak salah dia gitu waktu itu waktu all in tuh harga sekitar 50-60 gitu. Sekarang 120. Wah, he's very happy. Gila. I see. Oh, so you're saying dari alokasi portofolio yang sekarang, lu evaluasi aja yang non performing yang mana, lu switch aja ke Bitcoin. Yap. Gitu lah ya. Kurang lebih tesisnya. Betul. Dan mulai dig the rabbit hole Bitcoin, belajar lagi Bitcoin. Takutnya nanti akan lebih gede portfolionya ke Bitcoin sering belajar. Kalau lu tahu ada orang kaya di Meksiko namanya Ricardo Salinas kalau nggak salah. Begitu dia belajar Bitcoin, portfolionya sekarang 100% Bitcoin. Ini high net worth individual ya. Gila. Terus lu tahu Peter Schiff tahu nggak?
Tahu Peter yang Schiff. gold banget itu kan? Iya. Ya. Anaknya kan belajar Bitcoin. Portonya 100% Bitcoin gitu. Anak sendiri ya. Anaknya sendiri itu gitu. Wah itu kalau lagi makan malam bareng ngomonginnya apa itu ya? Lucu kali itu. Oh, that's right. Oke, I see. So buat maybe Wales yang nonton bisa ikut advice aku Angga ya, Mas. Yang number one of course educate yourself tentang Yap, educate yourself tentang Bitcoin Bitcoin. first. Kamu harus tahu apa itu Bitcoin sebelum lu all in itu sih. Jangan nanti kata Angga gitu. Ya. Ya dan kemudian ya bisa dilihat juga performance-nya, non performing asetnya apa aja, mungkin bisa di-convert, bisa di-consider lah untuk di-convert ke Bitcoin. I think that's very interesting. Kok lu punya price target berarti kan 2030 itu bakal ada something yang lu gadang-gadangkan. Kemungkinan besar bakal ada something, tapi yang pasti adalah uang dicetak terus-menerus, bro. Uang kan dicetak jauh lebih gede lagi, compounding. Dari sekarang sampai 2030 aja bakal cetakan duitnya mungkin bakal compounding. Yap, istilahnya gini, bayangannya gini. Kalau ada orang pinjol dan dia udah gali lubang tutup lubang, apakah pinjaman pinjolnya akan makin kecil di kemudian hari atau melandai? Enggak, compounding, bro. Karena bunganya juga gila. Makin vertikal. That's right. Makin vertikal. Orang yang gali lubang tutup lubang pinjol, utangnya makin vertikal. Karena gue pernah ngalamin. Bukan pinjol ya, tapi kartu kredit waktu itu. Oh gitu. Makin vertikal utangnya gitu. Gila. Kayak snowball rolling down the hill gitu. Betul. Makin lama makin gede. Velocity-nya juga tambah kenceng. Is that what's happening today? Yap. Di Amerika doang atau semua negara sih? Boleh dibilang semua negara melakukan hal yang sama sih. Karena money creation itu nggak hanya dari bank sentral mencetak uang atau negara menerbitkan surat hutang gitu. Tapi money creation dari sistem banking tradisional juga. Kalau sekedar lu nabung aja di bank, lu mendukung money creation. Karena bank bisa menyalurkan kredit itu dalam bentuk fractional reserve banking. Ya kan? Duit lu bisa dipakai buat ngutangin orang lain gitu istilahnya gitu kan. Yap. Gila. Okay. Tapi itu juga adalah salah satu cara supaya kita punya pertumbuhan yang eksponensial. Oke. So memang ya choose your poison, position yourself. Jangan ada di posisi holder fiat gitu, tapi holder aset. Pokoknya ada dua sisi di dalam permainan ini yang nyampe ke 2030 itu. Are you holder of fiat atau lo holder of hard assets yang which is best performing secara tesisnya kok enggak adalah Bitcoin. Yap. Gitu ya. Yap. Karena Bitcoin juga very liquid, spendable, aset lain belum tentu liquid, belum tentu spendable, belum tentu marketnya buka gitu. I see. Projectionnya kok enggak nyampe berapa tuh Bitcoin harganya 2030? Kalau 2032 actually fair value Bitcoin itu 1 juta US dollar. Fair value? Fair value. Apa itu artinya fair value? Fair value ya nilai wajarnya. Kenapa bisa tahu dari Based mana? on Bitcoin Power Law. Kalau lu cek di Bitbo ada Bitcoin Power Law. Oke. Yang bikin itu bukan trader, tapi profesor asli, bro. Oh gitu. PhD asli yang bikin Oke. Bitcoin Power Law. Oke. Dan sejak Genesis Block sampai hari ini, Bitcoin nggak pernah melanggar hukum dari Power Law ini. Jadi ini pakai fisika matematika gitu Ya mukanya. ada Yeah. rumusnya lah I gitu. see. Ada rumusnya. Nah, fair value Bitcoin di tahun 2032 1 juta US dollar. Wow. Nah, dengan bottom 300.000 US dollar. Oh. Nah, kalau bottomnya aja 300.000, berarti kan at least kita dapat 3x dong sampai 2030. As simple as that. Uniknya di Bitcoin, kita itu punya banyak kunci jawaban, bro. Ya ini salah satu kunci jawabannya. Gue bisa ngomong bottom Bitcoin di 2032 300.000 US dollar karena punya kunci jawaban. Iya. Dan itu ilmiah gitu kali. Yap. Dan ingat Bitcoin udah halving. Emas nggak punya halving. Real estate nggak punya halving. Kenapa harga real estate stagnan? Karena developernya bangun terus, bro. Betul itu. Iya kan? Ada teman dia beli unit properti, beli unit apartemen, dia bilang, wah kok ini rugi nih di sini gitu. Kenapa? Ya dulu kan cuma 1 tower. Nah sekarang developer bangun 6 tower. Nah itu semua belum laku gitu. Relate lagi gue. So maunya kita invest real estate itu kan untuk hedging sebagai
hedging inflasi kan. Hmm. Nah, masalahnya real estate-nya inflasi nih. Karena developernya bangun terus, ya kan. Bener, Dulu bener. cuma ada 1 tower, 500 unit. Sekarang ada 6 tower. Kali 6 lagi kan punya 3.000 unit. Inflasi. Tuh, Iya kan. gila ya. Masih belum developer yang lain. That's why kalau di Cina itu banyak ghost town kan. Banyak ghost town. Iya, mereka bikin Karena memang dibangun buat orang yang mau nabung real estate as a store of value. gila ya. Jadi Nah. benar-benar dibangun supaya punya kepingan emas yang baru, cuy. Istilahnya gitu kan. Mereka Betul. nyetak kepingan emas baru Betul. terus dijualin aja. Betul. Tapi itu benar nggak ditinggalin gitu. 60% apartemen di kota besar itu kosong. Gila. Hanya dipakai sebagai tabungan. Atau piara ani-ani. Gila. Which is why Bitcoin is an answer kalau itu Yup. menjawab banget Ya, kebutuhan itu. Bitcoin nggak akan dibikin lagi unitnya. Bahkan tiap 4 tahun sekali unit barunya dipotong 50%. Gila ya. Dan adopsinya baru 4%. HNWI ada 53 juta orang. Kalau mereka kalau mereka barengan beli 0,1 Bitcoin barengan, nggak ada cukup Bitcoin di exchange. Dan pasti ada supply crunch. Kita masih belum ngomong tentang ETF, belum ngomong tentang Bitcoin Treasuries Company, belum ngomong pension fund. Lo ngomongin Big Beautiful Bill, Belum ngomongin Bitcoin Strategic Reserve, bro. Iya. Iya kan? belum ngomongin MicroStrategy. Makanya podcast ini bisa 3 jam mungkin. Iya. Bagi 3 part aja, bro. Gokil sih memang. Nah ini teman-teman yang kita bilang kayak masuk ke rabbit hole tuh kayak gini pengalamannya. Gitu bisa tiba-tiba dapat oh gitu ya dari supply side-nya. Oh dari situ scarcity-nya tuh kayak gitu. Terus baru dari demand side-nya juga kita Ya. lihat wah gila. Dan nggak apa-apa, be skeptic, tanyain banyak hal kayak Ah. gitu sih. Be skeptic dulu. Bitcoin will defend itself. Yap, be skeptic. Oh, gokil. Karena pada saat kita skeptik dan kita nemuin jawabannya, oh ternyata begini gitu. I see. Tapi pastikan dari source yang benar. Oke. Nah, gua dari awal mau ngundang ke Angga ini sebenarnya cuman ada satu pertanyaan yang gue pengen belajar banget, maksudnya pengen belajar nih topik ini, which is Bitcoin Treasury Companies. Menurut Oke. gua di Indonesia belum ada expertnya. Oh gitu ya. Oke. I think kok Angga udah lumayan deep dive banyak dan gue pengen belajarnya sini kayak mikirnya tuh gimana sih dan kayak apa sih yang si Michael Saylor ini lagi lakuin, karena kan kalau di nggak masuk akal gitu kayaknya buat orang normal gitu, dan kayaknya resikonya tinggi, rasanya kayak apakah ini the next Terra Luna atau gimana gitu kan. Boleh gak kok recap aja secara gambar besar MicroStrategy ini atau Bitcoin Treasury Companies itu what's kind of their core thesis dan apa yang mereka lagi lakukan? Yap. Banyak orang yang miss di Bitcoin karena nggak tahu tentang Bitcoin Treasuries Company ini, bro. Oh gitu. Jadi 2020 driver buluran kita ya. 2023 kan memang recovery. Nah, 2024 ada demand dari ETF. Ada demand dari ETF. 2025 nggak lagi cuma ada ETF tapi ada Bitcoin Treasuries Company. Nah, uniknya Bitcoin dari 16.000 sampai ke 120.000 itu tanpa QE. Iya, Tanpa QE ya. bener. Fed ada QT malah gitu. Iya. Jadi ini pure adopsi. Nah, yang ku cek di 2025 semester pertama itu inflow dari ETF 107.000 Bitcoin. 107.000 Bitcoin. Inflow ETF di semester pertama 2025. Oke. Untuk Bitcoin Treasuries Company, inflow-nya 250.000 Bitcoin. So, jauh lebih gede dari Bitcoin Treasuries Company daripada ETF. Wow. Padahal ETF ini udah ETF terbaik dalam sejarah ETF tuh ETF Bitcoin udah paling best, terbaik, the iya. best gitu. Inflow-nya masih dikalahin sama Bitcoin Treasuries Company. 250.000. 250.000 Bitcoin dari 1 Januari 2025 sampai Juli ya kayak nggak salah ya. Yeay. Semester Gila. pertama itu Oh pokoknya. sebanyak itu ya? Dan jumlah Bitcoin baru yang ada yang diproduksi miner hanya 450 Bitcoin per hari. Wow. Nah, 2028 jumlahnya kan di halving, bro. Bitcoin baru nggak 450 Bitcoin, tapi kan dikurangi separuh. Iya. Dan nggak semua miner sekarang jual Bitcoinnya, bro. Malah jadi Bitcoin Treasury Company juga Iya, kan? kayak Marathon Digital kan Iya. sudah mulai copy strateginya seller. Mereka nggak jual Bitcoin, tapi mereka nerbitin convertible bond. Gitu. Udah mining, di treasury-in lagi gitu kan? Betul. Jadi 450 Bitcoin nggak semuanya jatuh di market. Hmm. That's why
ada demand yang cukup besar pada Bitcoin, membuat harga Bitcoin dari 16.000 ke 120.000 tanpa QE. Gila. Nah, kalau ada QE, Gimana? nah itu dia. Kalau ada QE, pasti ada exponential gain itu sih. I see. Nah, kenapa ada influence begitu besar dari Bitcoin Treasuries Iya, Company? kenapa sih? Nah, Bitcoin Treasuries Company itu banyak orang nggak paham. Padahal Bitcoin Treasuries Company itu adalah proxy Bitcoin di game yang lebih gede, bro. Oke. Di game yang lebih besar. Ada banyak institusi yang eh, nggak mau beli Bitcoin secara langsung ataupun nggak bisa. So, mereka bisa pakai proxy ini, bro. Nah, Proxy. kita mulai dari MicroStrategy ya. Ya. MicroStrategy itu kan punya beberapa financial instrumen yang dia terbitin gitu. Yang pertama ada sahamnya sendiri, si MSTR itu. Nah, Ya. buat mereka yang mau betting kalau MicroStrategy ini bakalan jadi the next Apple mungkin gitu, the next Google. Nah, itu mereka buy sahamnya MicroStrategy MSTR gitu. Right. Kebetulan MSTR juga belum masuk ke S&P 500. So ada higher chance MSTR bisa outperform Bitcoin katanya gitu. Karena begitu Katanya. masuk tiba-tiba ngalir dananya. Karena begitu MSTR masuk ke S&P 500 itu kan ada demand dari ETF S&P 500, bro. Iya, Itu pension sih. fund semua kan pegang S&P gitu kan. Betul. Dananya otomatis dialirin harus punya Betul. MSTR. Oke. Betul. Nah, setelah MSTR, Sailor nerbitin yang namanya convertible bond. Oke. Ini obligasi. Oke. Obligasi, tapi tidak dibayar dengan uang, dibayar dengan saham MSTR nantinya. Kalau memenuhi syarat-syarat yang udah ditentuin, gitu. Oke. Nah, convertible bond ini sangat laku di market. Kenapa? Karena di backup oleh Bitcoin. Sementara convertible bond perusahaan lain di backup oleh perusahaan sampah. Ya kan, di backup oleh perusahaan sampah. Nah, yang brilian dari Sailor adalah nerbitin 3 perpetual preferred stock, bro. Nah, ini beda lagi. Dia nerbitin saham-saham preferen. Ada STRK, Strike, Strive. Nah, Strike, dan Strive itu perpetual preferred stock. Oke. Nah, ini berarti ticker yang beda dari MSTR. Ticker yang beda. Oke. Ini bukan obligasi, bukan hutang. Ini saham preferen yang kasih dividen. Nah, siapa konsumennya? Yaitu mereka yang ada di bond market. Di bond market, kalau kita investor bond market, itu pilihannya nggak banyak. Pilihannya lu mau obligasi treasuries kah gitu, yang not perform very well, bahkan kalah sama inflasi gitu. Right. Atau lu mau beli obligasi atau bond dari perusahaan sampah gitu, junk bond istilahnya. Junk bond, ya. Atau lu mau beli perpetual preferred stock yang diterbitin sama MicroStrategy yang kasih yield jauh lebih gede daripada semuanya itu dan di backup oleh Bitcoin. Tunggu, boleh gak? Bond itu pada dasarnya adalah menjanjikan bunga, kan? Yap, menjanjikan kupon lah. Iya kan? Kupon. Kupon ini harus dalam bentuk USD atau bisa dalam bentuk USD. Harus USD kan? USD. Makanya yang kayak junk bonds itu mereka tetap menerbitin utang, mereka istilahnya raise fund, tapi mereka janjiin gue bakal bayar 8% setahun gitu Yap, kan? sama. Kayak gitu ya? Kayak perpetual preferred stocknya MicroStrategy, Strike, dan Strive itu dia janjiin kalau nggak salah 9-10% per tahun dibayar per kuartal. USD. Itu lebih gede daripada US Treasuries gitu. Right. Dan jauh lebih less risk daripada junk bond kayak gitu. Right. Karena ada kolateralnya. Karena ada dalam tanda kutip kolateral Bitcoin gitu. Meskipun Bitcoinnya nggak dijaminkan gitu. Tapi kalau investor beli Strike, dan Strive dapat yieldnya, mereka tahu bahwa ini pasti bisa bayar karena punya aset yang very liquid dan harganya yang naik terus yaitu Bitcoin. Kayak gitu. Nah, hasil penjualan dari Strike, dan Strive ini sama Michael Saylor langsung dibeliin Bitcoin. Masuknya ke MSTR-nya lagi atau beda-beda company lagi nih? Enggak, langsung masuk ke MicroStrategy. Langsung masuk ke strateginya gitu. Sebagai reserve asetnya dia gitu. Gitu. Jadi produk Strike, dan Strive itu adalah proxy Bitcoin di bond market yang gedenya itu 30 kali lipat market cap Bitcoin.
30 kali lipat market cap Bitcoin. Bitcoin kan cuma 2 triliun. Ini antara 20 sampai 30 kali lipat market cap Bitcoin, bond market. Gila ya. It's very big dan high demand. High demand. Right. Bahkan orang itu nggak hanya mendapatkan keuntungan dari yieldnya saja, tapi bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga preferred stocknya. Oh, stoknya ada harganya sendiri. Ya, jadi Plus dijanjiin itu-itunya tadi. Oh, so gitu. this is high demand, bro. Oh, jadi itu tuh kayak strike sama itu kayak misalnya kita ibaratnya beli saham yang high dividend gitu kan. Yap, beli saham high dividend. Dan ini harganya naik turun juga sahamnya, tapi dia janjiin selalu dividennya tinggi Yap. gitu. Andaikan harganya naik, lu nggak mau dividennya, lu bisa jual, ya kan? Pada saat harganya turun, tapi lu minat dengan dividennya, yang mana lebih murah kan, otomatis. Karena di pack harganya itu kalau nggak salah per $100. Oke. Pada saat harganya turun jadi $90, oh ini yieldnya jadi lebih tinggi dong gitu, lu beli kayak gitu kan. Jadi si MicroStrategy ini yang dia lakukan ya itu berarti udah ada 4 ya cara mereka. Ada satu lagi, yang paling epic nanti. Oh gitu. Nah, safe. Yang paling epic. So yang far paling yang Angga udah jelasin ada 4 berarti ada kan. 4. Ada MicroStrategy-nya sendiri dengan bondsnya dia, terus ada Stripe nih. Ya, 5 berarti ya. Sama yang terakhir ini. Ya, sama yang terakhir. Jadi Bitcoin Treasuries Company itu nerbitin financial instrument yang menjadikan Bitcoin sebagai proxy di game yang lebih gede. Gitu. Tapi ini gak ada resikonya untuk Bitcoin? Atau untuk si MicroStrategy-nya? So far resikonya kalaupun ada ya, nggak kita lihat di cycle kali ini. Oke. Nggak kita lihat di cycle ini. Gimana tuh maksudnya? Ya kita nggak tahu. Kelihatan aja gitu. Ya kita nggak tahu ini bisa leverage sampai kapan. berapa? Sampai kapan. This gameplay karena kungfunya seller kan juga evolve gitu. Yang pasti resiko ini tidak ada di cycle kali ini. We don't know di cycle yang kedua atau ketiga yang berikutnya, kita nggak tahu. Oke. Kita nggak tahu. Tapi So secara far. teori ada resikonya. Secara Kayak misalnya kalau Bitcoin turun di bawah sekian gitu, itu ada resikonya gitu. nggak ada, karena kan bukan hutang. Oh, bukan utang. Iya kan bukan hutang. Bukan Gitu. utang. Bukan hutang. Nah, si strategi hanya punya kewajiban untuk bayar dividen. Boleh tidak dibayar kok. Boleh tidak dibayar. Boleh tidak dibayar gitu. Oh, gitu. Karena kan di prospektusnya selama perusahaan mampu membayar akan dibayar. Kalau nggak mampu membayar ya nggak dibayar gitu. Jadi kalaupun nggak mampu bayar nggak ada kewajiban untuk bayar gitu. Atau kalaupun nggak mampu bayar bisa terbitin financial instrument yang lain. Tapi kalau sampai Bitcoin turun drastis nih, anggap loh crash 70%. Berarti kan ini semua mereka bakal dump semua MicroStrategy-nya. Semua si ininya juga bakal di-dump kan? Nggak juga sih. Nggak juga ya? Nggak juga karena harga Strike dan Stripe tadi uncorrelated dengan Bitcoin. Harganya sangat dipengaruhi oleh yield, itu aja sih. Oh, makanya instrumen ini instrumen yield lah Ya, istilahnya. instrumen yield buat orang di bond market, not for retail. Itu. Menarik. Dan Sedangkan MicroStrategy-nya sendiri correlated sama Bitcoin. Ya, dan jumlah market di bond market itu 20 sampai 30 kali lipat lebih gede daripada market cap Bitcoin sendiri. Oke, tapi pengertian gue gini soal kenapa tiba-tiba lahir banyak Bitcoin Treasury Companies ini adalah karena pada fundamentalnya orang-orang udah mulai mengerti kalau secara cycle atau long term 4 tahun sampai 5 tahun holding itu nggak mungkin turun Bitcoin. Dan karena dia nggak mungkin turun, dia bisa leverage that mathematical fact istilahnya untuk mereka berhutang dan mainin ada financial engineeringnya di situ supaya mereka bisa raise untuk ngebeliin aset yang lebih kuat ini gitu kan. Dan uniknya kan bukan hutang, bro. Right. Si seller menerbitkan paper aset itu sih. Menerbitkan paper aset. Raise fund aja ya, bukan ngutang. Iya, Jadi raise fund aja, ini bukan utang. Ini dia hanya menerbitkan paper aset aja gitu. Iya, dan dia makanya mereka hoarding gila-gilaan si Bitcoinnya ini. Dan mereka nggak mungkin jual. Nggak mungkin jual. Bitcoin Treasury Companies ini nggak ada yang bisa jual Bitcoinnya. Begitu mereka jual Bitcoin itu akan berefek di harga sahamnya, pasti. Wah. Ya kan, pasti ngefek di harga sahamnya. Bisa aja. Kalau mau jual sih ya bisa-bisa aja sih. Oke. Bisa-bisa aja kalau mau jual. Tapi si seller menjanjikan nggak akan jual. Oke. Justru kalau seller jual dia kan blunder. Blunder sangat amat besar sekali. Betul. Ya basically dia membuktikan kalau dia udah nggak percaya lagi sama Bitcoin. Betul. Tapi risk itu kalau di seller ya kecil.
Oke. Karena ada banyak perusahaan lain yang mau menyusul MicroStrategy. Kayak 21 Capitalnya si Jack Mallers tuh. Yang sesumbar akan mengalahkan holding dari MicroStrategy. Dan ini di backup sama grup-grup gede. Ada Cantor Fitzgerald, Tether, Bitfinex, SoftBank. Gila. Sementara mereka masih raise Bitcoin dari uang mereka sendiri. Kalau Si 21 Capital. Sementara next mereka mau nerbitin saham dulu, terus baru yang lain-lain. Sementara masih yang nerbitin stoknya kayaknya masih belum. Ya. So I think yang teman-teman butuh aware adalah ya ini ada demand yang bahkan lebih besar dari ETF yang lagi terjadi yang mungkin teman-teman gak aware. Yang hoarding Bitcoin gila-gilaan. Yang hoarding Bitcoin gila-gilaan itu. Yang menjadikan Bitcoin sebagai proxy di game yang lebih gede. Ada satu lagi kungfu yang seller bikin, yaitu yang terakhir stretch. Right. Jadi kan ada strike, strive, yang terakhir kan stretch gitu. Nah stretch buat teman-teman yang biasa main di crypto itu pasti tahu tentang synthetic stablecoin. Ya. Nah stablecoin Terra yang Luna. ya kalau Terra Luna kan algoritmik stablecoin Iya. dan dia di backup oleh aset palsu. Di backup oleh Terra, Luna, di iya. backup oleh Luna gitu, gitu untuk menerbitkan stablecoin palsu kayak iya. gitu kan. Nah, yang dibikin oleh seller dia menciptakan sebuah paper aset yang bertindak seperti real US dollar di money market fund RDPU. Jadi gamenya beda. Kalau strike dan strive itu mereka mentargetkan orang-orang dari bond market. Oke. Tapi kalau stretch itu seller menargetkan orang yang ada di money market fund. Money market fund gedenya 120 triliun. Wah. Gedenya 120 triliun US dollar. Market cap Bitcoin cuma 2 triliun US dollar. Nah, money market fund itu tempat parkir actually. Tempat parkir, misal lu perusahaan punya uang banyak gitu. Bingung mau dipakai buat apa? Ditaruhlah di RDPU, di money market fund, ya kan? So seller membuat sebuah paper asset di mana itu seperti RDPU yang nilainya tetap seperti dolar yang nilainya tetap di-peg dengan dolar. Gitu. Jadi lu mau beli kapanpun, cash out kapanpun, nilainya tetap segitu aja. Beda dengan strike dan strive yang naik turun. Beda juga dengan MicroStrategy yang naik turun juga. Ini nilainya tetap, tapi punya yield yang lebih gede daripada money market fund. Punya yield yang lebih gede daripada RDPU gitu. Dan backed by Bitcoin itu. Not backed by US Treasuries. Gila. Jadi stable. Jadi kalau dilihat chartnya garisnya lurus terus gitu. Memang Jadi didesain no lurus. Memang didesain lurus. Karena mereka melakukan sistem kayak dalam tanda kutip delta neutral, bro. Right. Nggak boleh naik dan nggak boleh turun stretch ini. Dijagain lah pokoknya. Dijagain intinya. supaya harganya tetap. By design seharusnya lurus. Yap. Jadi nggak ada resiko dari sisi fluktuasi harga, tapi dividennya yieldnya lebih tinggi daripada the common market. Ya, yieldnya lebih tinggi daripada RDPU. Gila. Daripada money market. Jadi orang-orang yang money market This is new. merasa kayak buat orang-orang yang money market berarti gue ngerti. Wah, ini yieldnya lebih tinggi gitu. Ya gue beli itu aja deh gitu, kayak gitu sih gitu. Gila. Dan produk-produk yang diterbitin seller ini nggak sekali terbitin, bro. Karena kan ada periode dia nerbitin lagi dan produk ini selalu oversubscribe. Demandnya tinggi banget. Selalu laris manis gitu sih. Wah, gitu. So ini jadi war chest-nya dia itu masih tebel banget gitu. Dan yang unik, bro, kemarin kan seller bilang winter is not coming again. Wih, Ya dia kan? bilang gitu. Dia bilang gitu di tweet. Karena dia punya strategi. Kenapa? Stretch. Dia udah punya strategi. Namanya yang stretch ini. Nggak tahu dia punya strategi apa lagi ya. Tapi pada saat ada bear market, pada saat ada resesi, orang-orang larinya ke money market fund, bro. Barangnya dia. Nah, orang-orang larinya ke RDPU, ke money market fund, cari aman, gitu sih. Cari aman dulu. Karena nggak tahu kan harus ngapain. Wait and see, mereka udah kayak orang trading cash out dulu deh, gitu. Iya kan? Nah, sementara cash out, orang-orang kan bisa pilih yield yang lebih tinggi, gitu. Gila ya. Salah satunya di stretch. Jadi pada saat bear market sekalipun, seller tetap bisa beli Bitcoin dari
kendaraan investasinya yang stretch ini. Dari instrumen yang stretch ini. Gokil. Kok Paham boleh? bro? Paham Iya, bro? iya, iya. Hmm. Gila ya. Agak complicated ya emang Complicated, ya. oke. Ini very very new buat orang yang Nggak terlalu paham TradFi, mungkin nggak terlalu nge-grasp lah ya. betul. Nah kita dig di rabbit hole tuh sampai sejauh itu bro. Jalannya kejauhan nih. Iya, tapi Bitcoin tuh memang gila banget sih. Tapi Dan kalau nggak paham, makin dalam gitu. kalau nggak paham gameplay ini, kita clueless di cycle ini gitu. Karena kita kan hanya lihat chart, oh ini udah Bitcoinnya udah tinggi nih, udah sampai garis resistance dan lain sebagainya. Oh ini saatnya rotate ke altcoin kayak gitu, hanya Iya. lihat garis gitu kan. Tapi ada sesuatu yang nggak ada di garis. Ya ini bro, ada something brewing di ekosistem Bitcoin. Gokil. So ini net positif kan? Hah? Net positif kan? Net positif maksudnya? Ini positif kan buat the whole Positif. ecosystem? Positif. Dan nggak cuma MicroStrategy aja kan yang bikin kayak gitu. Iya. Karena di copy paste sama perusahaan-perusahaan lain. Iya. Kayak Metaplanet dan lain sebagainya. Mereka akan pakai strateginya seller. Bahkan seller punya tim apa ya? Tim trainer lah gratis untuk Untuk company yang mau jadi Bitcoin Treasuries Company. Gila, dia malah rekrut, join gue gitu Yap. ya. Ya, Karena kan pada saat company lain ngikut, Bitcoinnya dia ya naik juga, ya kan? Oke, tapi playing devil's advocate ini beneran is it too kayak too good to be true gak sih untuk kayak jadinya kayak di Bitcoin kita di hoard sama so many companies dan kayak Enggak juga sih bro, kalau di hoard sama so many companies ya. Seller pernah bilang dia nggak akan bisa hold lebih dari 2% Bitcoin. Sekarang kan dia cuma hold 1, berapa persen gitu kalau nggak salah. Dia bilang it's impossible untuk MicroStrategy hold lebih dari 2%. Oh gitu. Mm. Secara matematika aja atau karena dia secara prinsip? Karena kan ada perusahaan lain yang ikut juga, ada ETF, ada Bitcoin Strategic Reserve. Pokoknya by the time dia udah bisa achieve 2% itu kayak harganya udah tinggi banget, kayak udah susah banget nge-hoard gitu ya. Betul. Contoh gini lah bro, waktu 2022 ya, 0,1 Bitcoin itu cuma seharga iPhone. Nah sekarang 0,1 Bitcoin seharga mobil. Iya kan? Iya. Seharga mobil. Iya lagi. Itu sih. iPhone jadi mobil. Makanya. Gokil. Oke, boleh gak kau ngerekap sedikit soal Bitcoin strategy, Bitcoin reserve strategy, Bitcoin strategic reserve. Bitcoin Strategic Reserve. Bukan Bitcoin Treasury Company. Oke. Yang kita udah ngomongin ini, mungkin teman-teman di sini ada yang kayak, nggak sama sekali nggak ngerti gitu kan apa. Boleh gak direkap buat orang-orang seperti kita yang ya normis aja nggak terlalu ngerti, itu dampaknya apa? Dampaknya gampangnya ya ada demand yang sangat amat besar sekali gitu. Jadi Bitcoin tuh melalui beberapa fase adopsi bro. Nah fase adopsi yang pertama itu enthusiast adoption. Oke. Teman-temannya Satoshi Nakamoto, Yang Adam di Back, forum gitu. dan lain sebagainya Iya. gitu. Teman-temannya dia semua gitu. Itu cycle awal. Adopsi pertama kali, enthusiast Geek doang adoption, ya? Iya, geek betul. only gitu. Iya. Nah, kemudian adopsi yang kedua itu retail adoption. Ya. Nah, retail adoption itu tahun 2018, 2021, 2022, 2024 itu udah bukan retail adoption lagi, tapi institutional adoption. Karena mulai ada ETF, termasuk kayak sekarang ada Bitcoin Treasuries Company, institutional adoption. Wow. Nah, kunci Bitcoin jadi 1 juta US dollar, bahkan 10 juta US dollar, itu ada di adopsi yang berikutnya. Nah, kalau kalian masuk di adopsi yang berikutnya, it's too late, actually. Tapi meskipun late, kita juga nggak punya banyak pilihan gitu. Jadi masuklah sekarang, pada saat sekarang institutional adoption memang belum full, tapi ada adopsi yang jauh lebih gede nanti bro. Yaitu adalah sovereign adoption. Adopsi oleh negara-negara. Gokil. Mulai dari El Salvador, Amerika bikin RUU Bitcoin Strategic Reserve. Itu aja deh, dipegang. Amerika kan bikin RUU Bitcoin Strategic Reserve. Ini nggak main-main bro. Artinya Bitcoin tuh aset yang legitimate. Kalau kita meragukan Bitcoin, mungkin ada sesuatu yang kita nggak tahu. Itu sih.
Oke, berarti rekapnya itu ya, inti dari pembicaraan kita tadi panjang lebar strike bla 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 itu adalah kalau lu masih nggak yakin sama Bitcoin, berarti mungkin kurang banyak belajar. Yap, dig the rabbit hole. Dig the rabbit hole. Dig the rabbit hole. Yeah, this is crazy sih, tapi I think kayak gue pribadi kan masuk Bitcoin pertama kali nge-research Bitcoin itu actually 2017. Wow, wah ini Oji lu. Yang Oji dia nih. Enggak, tapi salahnya ya nggak beda conviction sama Bitcoin ini cuma sebulan doang, setelah itu altcoin semua. Oh gitu. Iya, tapi itu mimpinya semua Bitcoiner pada zaman itu. Kita cuma bisa bermimpi-mimpi kayak ujungnya nih pasti bakal di hoard sama institusi. Gitu kan dulu kayak institution adoption is coming gitu kan. Yeah. Hodl, makanya you're very early gitu kan. Yep. Itu saying-sayingnya kita dulu, zaman dulu itu kan. Habis itu dan memang kita selalu bertesis kayak ujung-ujungnya institution masuk, begitu institution udah masuk, itu masa kemasannya kita nih. Dan sekarang yang the last curve of adoption itu tinggal satu lagi, which is ya sovereign atau negara-negara. Dan bahkan kalau sampai ada negara yang print money untuk beli Bitcoin, wah itu lebih gila lagi. Yap. Ya sekarang It will happen. MicroStrategy udah mencoba untuk print as much money as possible, untuk bukan print ya, mereka nggak bisa nge-print, cuman ya arbitrase lah ya, mereka ngambilin uang supaya bisa nge-hoard Bitcoin, tapi ya ujung-ujungnya mungkin bisa ke sana gitu. It will happen, bro. Negara-negara akan mencetak uang untuk Bitcoin karena frameworknya udah ada. Bitbond. Pernah dengar Bitbond nggak? Nggak pernah. Jadi Bitbond itu obligasi negara yang sebagian hasil dari obligasi itu dibeliin Bitcoin. Dan keuntungan dari yield dari Bitcoin itu akan dibagi dua sama pembeli bond dan negara. Bitbond namanya. Ini negara apa? Frameworknya udah ada di US sana sih itu. Tapi really? ini masih jauh ya, masih jauh. Maksudnya baru di konsep lah baru gitu. konsep. Nah, kerennya di Bitcoin itu yang kulihat itu ini aset yang punya banyak tim, bro. Kita punya super tim. Iya kan? Punya kalau orang bilang, "Oh, kita punya super tim pom-pomers" gitu sih. Nah, kita punya tim Michael Saylor yang bikin Bitcoin jadi proxy di liga yang lebih gede, punya tim Jack Mallers, punya tim J.D. Vance, wakil presiden Amerika, punya tim Donald Trump, punya tim Larry Fink, semuanya itu satu tim Bitcoin gitu. So choose the right team. Gitu. Tim Orange Pill. Choose the right team. That's crazy. Wow, so much alpha. Gokil. I think gue mau close mungkin buat teman-teman yang di sini yang kayak ya mungkin baru belajar atau sekarang masih ada di fase hidup yang mungkin belum nyampe ke financial freedom, ya di mana kok nggak udah ada, yang masih striving ke arah sana. Boleh gak sih kok kasih menutupnya nih ke arah lebih inspirasional nih buat kita yang masih berjuang, yang masih mencari cara. Boleh gak ceritain dikit mungkin dari kok nggak ini nggak tiba-tiba jegreng abis itu udah sukses dan bersinar-sinar dan Amin. financial freedom seperti ini kan. Amin. Ada masa-masa gelapnya juga gitu. Yep. Boleh gak cerita dikit lowest point-nya kok Angga kayak gimana dan bangkit dan akhirnya bisa sampai ke sini itu kayak gimana untuk bisa jadi inspirasi buat kita? Intinya kasih kesempatan kalian yang kedua kalinya sih. Kalau mungkin sekarang merasa gagal, merasa belum perform sesuai harapan, yakinlah waktu itu akan ada. Nah, selama kita nunggu waktu itu, ya kita keep learning sih. Aku tipe orang yang selalu tiap hari keep learning supaya mawatku lebih gede daripada teman-temanku yang lain. Aku lebih replaceable gitu. Dan cari cara untuk memonetize skill kita sih itu. Tapi kok nggak pernah ada di lowest point itu di mana udah mau nyerah? Oh, pernah dong. Gua pernah. Itu hampir bunuh diri sih, bro itu. Oh ya? Yap, pernah hampir bunuh diri karena hutang kartu kredit yang compounding. Jadi aku tahu itu yang tadi kita ngomongin ya. Amerika nggak akan pernah bisa bayar hutangnya karena hutangnya compounding gitu. Nah, Amerika punya kartu kredit yang unlimited gitu. Jadi kalau Amerika utang 1 juta, jadi tinggal utang lebih banyak kan gitu. Kartu kreditnya unlimited. Nah, aku juga melakukan hal yang sama kayak gitu. Jadi karena kehidupan gua fiskal defisit
kehidupan gua defisit gitu. Lebih besar pengeluaran daripada income, akhirnya ditutup dengan kartu kredit waktu itu. Dari kartu kredit satu, kartu kredit yang lain. Dan kalau kita ngutang di kartu kredit, bank suka bro. Kita dikasih limit yang jauh lebih gede gitu. Sampai aku punya puluhan kartu dengan limit ratusan juta per kartu bro. Dan masalahnya gue nggak kayak Amerika yang punya kartu kredit unlimited. Sampai suatu hari kartu ini udah limit semua. Waduh. Udah limit semua. Dan masalahnya kalau di kartu kredit kan kalau kita gestun lah istilahnya. Gestun sekarang 20 hari lagi itu udah ditagih gitu. Gila. Jadi aku harus rolling kartu kredit itu. Dan itu capek, itu stres luar biasa. Gak ada titik cerahnya sama sekali itu kan? Gak ada titik cerah sama sekali. Udah kayak gali-gali udah tiba-tiba di ujung bawah itu. Sampai akhirnya gua pingin bunuh diri dan mau masukin mobil ke jurang sih gitu. Kalau di kota gua kan berkontur bro, banyak jurang. Di belakang rumah gua aja masih jurang. Jadi ingin mengakhiri hidup sih gitu waktu itu. Gila. Tapi waktu itu nggak jadi. Terus aku lanjutan nyetir melamun sampai tengah malam. Dari siang sampai tengah malam bro, muter-muter aja. Itu saking stresnya soalnya. Gila. Sampai aku mengalami pengalaman spiritual. Yaitu aku bertemu dengan Angga yang 4 tahun lagi. Kayak niat gitu rasanya. Ya kayak kayak lu meracau sendiri sih gitu. Jadi Angga yang 4 tahun lagi itu bilang kalau lu nggak jadi 4 tahun lagi silakan lu masuk ke jurang gitu. Tapi sementara ini kasih second chance gitu sih. Wow. Kasih second chance. Dan dari situ baru ada kayak at least ada terangnya dikit gitu ya. Ya oke lah, oke wait 4 tahun, oke let's see kayak gitu sih. Kayak deal gitu sama Angga 4 tahun. Karena keadaan gua itu waktu itu nggak hanya utang aja tapi bertumpuk-tumpuk sih bro. Karena kondisi papa waktu itu leukemia, sekarang udah survive. Wow. Dan pengobatan leukemia kan mahal sekali. Mahal ya gitu. Aku nggak siap mental untuk itu sih. Gila. Gitu. Karena gua dari keluarga bukan keluarga sandwich sih. Gua keluarga juice generation. Gimana tuh? Kalau sandwich ini kalau kata Terry, kalau sandwich itu bagus, masih bisa dikemas gitu. Kalau sandwich itu di blender udah hancur sih gitu. Lu nggak punya jalan lain. Gitu. Wow, gila kok. So dari titik kayak gitu ya, dari pernah seterpuruk itu ya, sampai tapi somehow giving yourself a second chance itu bisa bawa lu untuk nemuin solusi dari satu solusi demi satu problem. Dan yang unik itu Tuhan temuin gua dengan orang-orang baik sih bro. Sepanjang perjalanan ke sana. Ada orang-orang yang baik juga. Gua nggak tahu cara gua survive waktu itu gimana. Karena nggak masuk akal. Gua cuma pingin waktu itu bisa kerja di rumah. Dropship kah gitu. Kan gua nggak tahu kan gitu. Tapi ada temen lama gua yang tiba-tiba kontak, bro, lu mau nggak gua masukin ke training YouTube gitu. Oh ya mau dong gitu. Jadi training YouTube itu waktu itu harganya $2,000. Yang bikin Denlock waktu itu, kalau teman-teman tahu Denlock. Gua dimasukin ke sana mah. Istilahnya dikasih beasiswa lah. Wah. Sama teman gua itu. Gila ya, out of nowhere. Out of nowhere, teman lama. Ya nggak lama-lama banget sih gitu. Cuman kita teman baik sih gitu. Ada orang baik yang kasih jalan sih. Gila. Jadi ya percaya aja Tuhan pasti akan kasih jalan, kasih orang-orang baik gitu sih yang kasih jalan lah istilahnya. Nah dari YouTube itu aku belajarin semua, terus aku bikin channel gitu sih. Bikin channel YouTube. Wow. Oke. Terus nggak hasilin emang. Terus aku sempat curhat ke teman yang itu, bro ini percuma bro gitu, nggak ada view-nya gitu. Ya udah kamu bikin aja 100 video. Kalau kamu udah bikin 100 video nggak ada view-nya ya udah tinggal aja bro gitu. Berarti jalanmu bukan di situ gitu. Di challenge 100 video. Belum sampai 100 video. 8 bulan bikin channel ya. Itu ternyata waktu pagi hari gua bangun, itu gua tembus 10.000 subscribers. Tiba-tiba. Yang viral gitu. Ada satu video yang viral yang sampai hari ini kalau nggak salah hampir 3 juta view. Hanya dari satu video itu aja menghasilkan 80% follower gua di YouTube. Oh really? Gila. Hanya dari satu video yang viral. Itu bro. Akhirnya dari situ kan
banyak endorse masuk, AdSense yang juga mulai jalan, plus COVID kan waktu itu. Ya. AdSense waktu itu hasilnya lumayan gila-gilaan bro, boleh dibilang 20 kali lipat daripada hasil sekarang sih. Waktu Really? COVID itu. Oh wow. Jadi dari situ gue bisa bayar hutang-hutang gue, bisa survive. Mulai dicicil lah utang-utangnya, ditutupin satu-satu gitu. Terus utang KPR gue telepon ke banknya, kebetulan teman gue sendiri sih yang urusin. Gue nggak bisa bayar gitu. Oh ya udah, minta surat ke bank alasan COVID dan lain sebagainya gitu. Tak berhenti bayar gitu, Cuti. libur bayar gitu, Cuti, dikasih gitu. Oh iya. Jadi gue bisa nata keuangan gue lagi sih. Ada Gitu. napas. Ada napas. Terus termasuk belajar Bitcoin itu juga ada ceritanya sih bro. Jadi udah lama gue pingin bikin sebuah modul yang komprehensif kayak gitu sih. Tapi nggak ada jalannya. Nggak tahu karena gue nggak bisa bikin website yang gimana. Gue bukan orang IT lah gitu. Ya. Sampai suatu hari ada temen yang awalnya bukan temen ya karena kita nggak kenal. Oke. Nggak kenal sama sekali. Stranger gitu. Stranger itu. Awalnya nggak kenal sama sekali. Kalau boleh dibilang itu sih. Gua sebut aja nama orangnya si Ogut sih. Mudah cuma sekali, lu tahu nggak? Kebetulan kemarin gua habis ketemu Oh sama dia. iya. Udah cuma sekali Dia ya? stranger buat gua. Terus tiba-tiba dia DM, lu mau bikin produk nggak gitu? Oh gitu. Oh mau gitu. Terus kita lanjut di WA. Bukan dia yang bikin, tapi dikasih ke temennya gitu. Gua dikonekin ke Dibantuin temennya. ya, iya. Akhirnya temennya itu yang bikin back end-nya belajar Bitcoin sekarang, yang bisa jalan kayak sekarang sih gitu. Serius kayak gitu? Jadi Tuhan tuh bisa kasih kita ketemu sama orang-orang baik yang kita nggak kenal dulu siapa gitu sih. Kita nggak kenal dulu siapa. Wow. Termasuk di kripto. Itu gue juga nggak tahu bro. Pertama kali gue dapat endorse dari kripto. Waktu itu bahas USDT, USDC, BUSD ya. Gue bilang sama yang ngasih endorse ke gue, sorry gue nggak tahu nih produk apaan gitu, ya kan? Terus sama dia dikasih skrip, udah lu baca aja gitu. Di endorse malah kasih skrip. Iya kasih skrip. Ya udah gue baca skripnya, plus gue contek dari content creator lain gitu. Terus gue jadiin video dan ternyata video itu boom. Itu sih. Oh iya. Wow. Tapi kalau nggak ada orang itu yang kasih skrip gue pertama kali, ya nggak ada Angga yang sekarang sih. Gila ya. Jadi hal unik yang gue temuin di kehidupan gue itu ketemu dengan banyak orang baik sih bro, yang mungkin Tuhan kirim sih. Termasuk kungfu di Bitcoin itu gue diajarin sama mentor real estate gue juga sih. Oh, oke. Wow, keren banget kok. I think itu bisa menginspirasi teman-teman semua, mungkin yang lagi fighting. Iya, buat yang fighting, lagi berserah aja sama yang di atas, pasti ada jalannya. Yes. Oke, wah, thank you banget kok, sangat-sangat inspirational. I think, gue belajar banyak banget hari ini, to be honest. So, anyway, I think udah cukup waktunya untuk hari ini ngobrol-ngobrol sama Ko Angga. Nanti next time mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi tentang digging the rabbit hole lebih dalam lagi. But for now, I think that's it for today. Thank you so much Ko untuk semua inspirasi dan lessonnya untuk hari ini. Gue mau disclaimer terakhir, teman-teman, ini semua konten yang kita bahas itu not financial advice dan always do your own research, dan this is for educational purposes only. So that's it for today. Thank you so much Ko Angga. See you in the next episode. See you.